Assalamualaikum, apa kabar sahabat Kuba TV? Perkenalkan, saya Siti Zulaiha. Saya di sini sebagai perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Punten. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi kepada sahabat Kuba TV tentang bagaimana sih cara perawatan pasien stroke setelah pulang dari rumah sakit. Yuk, langsung aja kita bahas tentang informasi berikut. Sahabat Kuba TV, tentunya sahabat Kuba TV tahu kan apa sih penyakit stroke itu? Penyakit stroke ini pernah dibahas oleh teman-teman perawat Rumah Sakit Punten pada beberapa waktu yang lalu. Nanti kalian bisa lihat di link berikut, ada linknya bahas tentang apa sih stroke itu. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana perawatan pasien stroke setelah pulang dari rumah sakit. Sebenarnya perawatan pasien stroke setelah pulang dari rumah sakit itu tergantung dari tingkat ketergantungan pasien tersebut. Ada yang lemah seluruh badan, ada yang lemah separuh, ada juga yang tidak bisa berbicara, ada juga yang tidak bisa makan karena gangguan menelan, dan banyak lainnya. Di sini saya akan membahas beberapa saja. Tentunya semoga nanti sahabat Kuba TV akan lebih tahu bagaimana sih perawatan pasien stroke, khususnya sahabat-sahabat Kuba TV yang mempunyai saudara atau orang tua yang mengalami stroke. Tentunya semoga saja akan memudahkan. Yang pertama yaitu bantu pasien untuk berpindah tempat, karena tidak memungkinkan jika pasien yang terkena stroke itu akan berpindah tempat sendiri. Jadi harus pada saat akan berpindah tempat harus ada yang membantu, walaupun hanya berpindah tempat untuk berpindah posisi, entah dari duduk ke tidur atau dari tidur ke duduk atau hanya sekedar miring kanan miring kiri. Tentunya harus butuh bantuan oleh keluarga yang lain. Yang kedua yaitu ajarkan pasien atau ajak pasien untuk belajar bergerak, misalnya seperti menggerakkan sendi atau latihan fisik, agar otot-otot yang lemah itu tidak semakin menjadi kaku. Yang ketiga, membantu pasien untuk makan. Nah, ini kadang ada pasien setelah pulang itu malah ada yang membawa selang makan. Tentunya itu karena pasien stroke biasanya terjadi gangguan disfagia atau kesulitan menelan. Jadinya kalau dipaksa untuk makan dengan tanpa bantuan selang makan, dikhawatirkan akan terjadi tersedak. Itu akan membahayakan keselamatan pasien. Jika pasien yang tidak mengalami gangguan disfagia atau kesulitan menelan, tentunya tetap harus mendapatkan bantuan. Misalnya posisikan pasien, kalau sebelum makan posisikan pasien setengah duduk terlebih dahulu, biar nanti jika sewaktu-waktu kemungkinan pasien akan tersedak, akan mudah untuk kita memberikan pertolongan. Yang keempat yaitu selalu mengajak pasien tersebut untuk bicara. Hal ini supaya nanti memori-memorinya bisa untuk segera memori-memori yang telah hilang. Biasanya pasien stroke itu bisa seperti itu, bisa akan tercipta kembali memorinya, ingat kembali pasien-pasiennya. Yang kelima, latih kesehatan otaknya, misalnya dengan memberi informasi, misalnya hari ini hari apa,
ini berbicara dengan siapa, ini di mana, dan memperkenalkan orang-orang di sekitarnya. Misalnya ini anak yang keberapa, ini siapa, ini adiknya, ini siapanya. Itu akan mempengaruhi kesehatan otaknya. Dan yang keenam maksud saya adalah hal ini yang paling penting, yaitu selalu mengingatkan dan selalu membantu pasien untuk selalu minum obat secara teratur, tentunya sesuai dengan anjuran dokter. Jadi kan tidak mungkin pasien stroke itu harus mengingat-ingat atau menyiapkan obat sendiri. Jadi pasien tersebut harus selalu diingatkan bagaimana jamnya, jam minum obatnya, atau jam untuk melatih fisiknya. Dan yang terakhir adalah kontrol rutin untuk mengetahui tingkat perkembangan pasien. Hal ini penting dilakukan karena untuk mengetahui tingkat perkembangan pasien itu seperti apa sih, apakah setelah dirawat di rumah selama 1 minggu, 2 minggu, 2 bulan. Karena perawatan pasien stroke ini adalah perawatan pasien yang lama. Jadinya kontrol rutin itu wajib dilakukan. Entah itu kalau pasien mungkin dengan pasien bed rest total, mungkin bisa memanggil home care, tenaga home care ke rumah, atau mungkin dengan yang lain. Tentunya untuk perawatan pasien stroke di rumah, peran keluarga, dukungan keluarga sangat penting. Karena itu akan mempengaruhi tingkat kemajuan untuk pasien stroke tentunya ya. Dukungan keluarga dan motivasi keluarga untuk kembali pulih supaya bisa kembali aktif seperti sebelum terkena serangan itu sangat penting, karena dukungan keluarga akan membangkitkan motivasi keinginan pasien untuk segera sembuh. Demikian sekilas bagaimana sih perawatan pasien stroke di rumah. Jika mungkin ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti akan segera kami tanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Demikian saya akhiri. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.